Puji Tuhan, selamat pagi, salam. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kembali datang beribadah di gereja kita di tempat ini. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan April dan juga kita akan memasuki peristiwa Jumat Agung dan juga Paskah. Peristiwa yang sangat penting bagi kita orang yang percaya, di mana Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita disalibkan dan Dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Oleh sebab itu kita akan membahas firman Tuhan pagi hari ini yang berhubungan dengan mendekati peristiwa Paskah, yaitu bagaimana salah satu murid Tuhan Yesus dia melakukan penyempalan kepada gurunya sendiri, kepada Tuhan Yesus itu sendiri yang bernama Petrus. Mari kita buka kitab kita, terambil dalam Matius pasal 26 ayat 69 sampai ayat 75. Dengan judul perikop Petrus menyangkal Yesus. Demikianlah firman Tuhan, sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari barusan. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Saudara, tema firman Tuhan bagi hari ini adalah jangan pernah menyangkal Yesus dalam hidup. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, menyangkal itu artinya adalah mengingkari, tidak mengakui, tidak membenarkan, membantah atau menantang atas suatu hal yang dinyatakan di dalam kehidupannya. Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang mengikut Yesus dalam pelayanannya. Dia telah melihat bagaimana mujizat demi mujizat terjadi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada perbuatan-perbuatan yang ajaib, ada pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada dia. Bahkan ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, hai Petrus, siapakah aku? Petrus berkata, Tuhan, kau adalah Mesias. Maka Yesus berkata kepada Petrus, namamu sekarang bukan Simon, tetapi Petrus. Di atas batu karang ini aku akan membangun jembatan. Petrus mengaku
lari dari penderitaan mengikut Tuhan. Fenomena ini banyak orang Kristen yang berpindah agama. Yang pertama karena dia kecewa, karena ketika dia sedang susah tidak ada orang Kristen yang membantu dia. Dan ketika ada orang dari agama lain membantu dia, disitulah dia melihat, oh ternyata dia baik ya, makanya dia pindah agama sendiri. Artinya orang ini tidak sanggup menahan penderitaan mengikut Yesus. Padahal saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita akan kita. Dengan peristiwa penyaliban itu merupakan penderitaan yang paling berat yang dialami oleh Yesus untuk kita. Dia yang tidak bersalah harus disalibkan untuk apa? Menanggung, mengampuni segala dosa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Itu penderitaan yang berat yang dialami oleh Yesus dalam hidup kita. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, banyak orang Kristen zaman sekarang yang menyangkal Yesus dalam dunia ketika dia sedang mengalami penderitaan yang berat. Penderitaan yang kita alami saat ini, pergumulan yang kita alami saat ini tidak lebih berat dari apa yang dialami oleh Yesus itu sendiri. Dia berikan nyawanya, dia disiksa, dia dipukul, dia dipaku, dia dilempari, dan dia mati di atas kayu salib hanya untuk kita. Tapi dengan mudahnya kita menjual iman kita menjual Yesus kita karena egois, pergumulan, dan masalah kita sendiri. Oleh sebab itu saudara, di bulan Paskah ini, mari jangan sekalipun kita menyangkal Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menyangkal Yesus dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus sangkal diri. Di dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Yang pertama, kita harus bukan menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri, saudara, bukan menyangkal Kristus. Menyangkal diri itu artinya kita memiliki cara hidup yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk memikul salib kita. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Artinya saudara, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini bukan berdasarkan kehendak kita lagi. Ketika kita sudah menyangkal diri kita, kita menolak keinginan pribadi kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita menyangkal diri, yang kita lakukan sekarang adalah melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bukan lagi melakukan kehendak diri sendiri sesuai dengan keinginan kita semaunya. Hari Minggu ke gereja, hari Minggu pergi jalan-jalan, hari Minggu ke klub malam, kumpul-kumpul, mabuk-mabukan, main judi dan yang lainnya. Itu namanya saudara tidak bisa meninggalkan keinginan diri sendiri. Orang yang menyangkal diri, dia memahami bahwa hidupnya sepenuhnya itu adalah milik Kristus. Dan dia rela mati untuk Yesus itu sendiri. Kita lihat di dalam Alkitab banyak para tokoh-tokoh Alkitab itu yang menulis mereka rela hidupnya mati asalkan mereka tetap terus ikut Yesus. Bagaimana Stefanus harus mati kiranya? Dia dilempari batu oleh banyak orang, tapi dia tetap memilih. Bagaimana Petrus harus mati dengan cara disalibkan terbalik, dan Paulus pun juga harus mati dengan cara disalibkan. Tapi mereka tetap berada di dalam imannya untuk mengikut Yesus. Saudara kasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan menunjukkan bahwa hidup kita sepenuhnya itu adalah milik Tuhan. Jadi ketika kita sudah menyangkal diri kita,
harus berada di dalam kekudusan. Oleh sebab itu sangkal diri membutuhkan yang dinamakan pertobatan. Firman Tuhan tadi katakan sangkal diri pikul salib dilakukan setiap hari. Artinya bukan sekarang saudara bilang oke aku bertobat, setelah itu besoknya kembali melakukan dosa. Bukan. Firman Tuhan katakan sangkal diri itu setiap hari. Artinya adalah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. Kita harus merefleksikan, kita harus introspeksi diri kita. Apakah hidup saya hari ini sudah benar untuk Tuhan atau belum? Karena ada orang merasa dirinya sudah benar, tapi kelakuannya rusak. Ada banyak orang yang merasa dirinya adalah orang itu yang sudah paham sekali Alkitab, tetapi rumah tangganya hancur. Orang yang sangkal diri itu artinya seluruh hidupnya untuk Tuhan, dan itu akan berhubungan dengan kehidupannya yang lain, hubungannya yang lain, hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan orang tua, hubungannya dengan anak, hubungannya dengan jemaat, hubungannya dengan saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Orang yang sangkal diri artinya adalah hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran satu dengan yang lain. Kalau saudara hari ini rindu supaya hidupmu dipakai oleh Tuhan, mari sangkal diri. Sangkal diri artinya biarkan Tuhan yang berkehendak dalam hidup saudara. Yang kedua adalah saudara, kita harus mau pikul salib. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jelas sekali Yesus berkata, barang siapa tidak mau memikul salibnya, maka Yesus berkata dia tidak layak bagiku. Ada banyak orang tidak mau hidupnya menderita, tidak bisa hidupnya menderita, dan masih memandang ada sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya kalau orang masih memandang di dalam dirinya. Ada orang menganggap bahwa hidup di dunia ini lebih bernilai daripada hidup mengikut Tuhan. Tidak mau menderita bersama-sama dengan Tuhan,
Banyak orang zaman sekarang yang ingin melihat kita hancur. Banyak orang zaman sekarang menginginkan kita mengalami kegagalan. Kegagalan dalam sekolah, kegagalan dalam bekerja, kegagalan dalam pelayanan Tuhan dan yang lainnya. Kegagalan dalam kesehatan dan yang lainnya. Orang senang saat ini melihat kita gagal. Orang senang saat ini melihat kita susah. Bahkan mereka menawarkan, udahlah ikut saya saja. Saya akan kasih uang, saya akan bantu kamu, asalkan kamu jual Yesus. Tapi saudara kasih kepada Tuhan, ingatlah peristiwa penyakitan Yesus. Tuhan itu sudah memberikan hidupnya di atas kayu salib, saudara. Apakah kita tidak mau hidup bersama kita? Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah berikan kita keselamatan. Tuhan sudah menjadikan kita menjadi rupa yang semula, sebagai orang yang layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Kembali kerajaan yang semula, segambar dan serupa dengan Dia melalui peristiwa penyakitan Yesus itu. Apakah kita mau menerima keselamatan? Dan keselamatan itu kita gagalkan karena kita tidak mau berusaha. Oleh sebab itu saudara, mari kita memberikan bersama-sama dengan Yesus. Memikul salib sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan katakan, pikulah yang ku berikan kepadamu itu nyaman dan ringan. Ya. Menderita bersama Tuhan pasti ada jaminan keselamatan dan jaminan pertolongan, karena Tuhan membantu kita menopang, mengangkat salib kita bersama dengan Dia. Amin. Yang ketiga adalah terakhir, kita harus mengikut Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Lukas 9 ayat 62 berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tidak menoleh ke belakang dan tidak layak untuk kerajaan. Yang ketiga adalah mengikut Yesus itu harus sepanjang hidup kita. Jangan seperti Petrus, ketika dalam situasi yang tenang, ketika dalam situasi yang tidak terjadi apa-apa, dia bilang, Yesus kau Mesias, Yesus imanku tidak akan goyah, Yesus seumur hidupku aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Tetapi ketika dia melihat Yesus ditangkap pada saat itu dan berada di hadapan mahkamah agung pada saat itu, Petrus hanya berdiri di luar. Dia tidak masuk ke dalam, dia tidak membela Yesus, dan dia hanya berdiri di luar, menyaksikan Yesus ditahan, menyaksikan Yesus diadili. Dia tidak berani, saudara, untuk mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia sedang dalam posisi ingin melarikan diri dari situasi penangkapan Yesus. Dia dalam posisi tidak mau dituduh. Dia dalam posisi tidak mau ikut diadili bersama dengan Yesus ketika orang tahu bahwa dia adalah muridnya. Sepertinya Petrus dalam posisi sedang lepas tangan ketika Yesus akan diadili. Ini adalah orang yang tidak mau mengikut Yesus sepanjang hidup dia. Bahkan dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, saudara. Ya. Tetapi ketika di ketiga kalinya dia menyangkal Yesus, disitulah dia tersadar. Dan ketika dia sedang dia mengalami yang namanya pertobatan, ketika dia bertobat kembali, dia mengikut Yesus. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita mengikut Yesus, kita tidak lagi memikirkan kesenangan-kesenangan dunia ini. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal tentang dunia ini. Yang kita pikirkan sekarang adalah kerajaan surga. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita bisa menjangkau jiwa-jiwa ke Tuhan. Yang kita pikirkan
Yesus akan nyata di dalam kehidupan mereka. Jadi kesenangan kita saat ini adalah kesenangan tentang surga, bukan dunia ini. Orang yang mengikuti Yesus adalah harus mengutamakan Yesus di atas segalanya. Bahkan Yesus berkata, biarlah orang mati bukan orang mati. Orang mati yang dikatakan oleh Yesus ini adalah mengalami kematian rohani. Orang yang mengikuti Yesus mengutamakan Yesus dari segalanya, saudara. Sehingga rohani kita tidak mati. Rohani kita terus bertumbuh. Rohani kita terus berkembang. Karena kita mengikuti Yesus, semakin hari semakin cinta akan Yesus, semakin hari semakin cinta akan firman-Nya, semakin hari semakin rindu akan hadirat Tuhan. Makanya ketika jemaat mula-mula mengikuti Yesus, firman Tuhan katakan apa? Mereka bersehati, mereka bersepikir, mereka tinggal di dalam bait Allah berhari-hari untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Orang yang mengikuti Yesus haruslah memiliki rasa keinginan seperti itu. Orang yang mengikuti Yesus tidak lagi menoleh ke belakang. Tadi Lukas katakan, jangan seperti pembajak yang menoleh ke belakang, karena dia tidak layak untuk kerajaan surga. Jangan lagi kita melihat kehidupan kita yang lama, kehidupan kita yang sebagai pendosa di masa yang lalu, kehidupan kita yang melakukan banyak keinginan daging di masa yang lalu. Jangan lagi kita kembali ke sana. Ketika engkau sudah bertobat, pandanglah ke depan, pandanglah kerajaan Allah, pandanglah hidup yang benar bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak lagi melihat ke belakang. Dan jangan lagi kita melihat masa lalu orang lain. Ketika ada seorang yang berdosa datang kepada Yesus, perempuan berdosa datang kepada Yesus, perempuan Sunda yang mempunyai lebih dari satu suami, dan orang pada saat itu akan melepari perempuan ini. Dan Yesus berkata, apa saudara? Barang siapa di sini yang tidak punya dosa, mari silakan lempar perempuan terjadi. Dan tidak ada seorang pun yang melempar perempuan itu dengan batu. Artinya semua orang di sana berdosa. Ketika itu Tuhan berikan perempuan ini dan minta perempuan itu. Kalau kita mau mengikuti Yesus, mari kita jadi. Di depan ada buaya yang sedang buat persiapan. Ada jiwa yang diuji. Ada pelayanan yang harus kita jaga. Kembangkan pelayanan kita. Kita kembangkan kapasitas pelayanan kita. Kita kembangkan hati, kerinduan kita, cinta kita kepada Tuhan. Jangan saudara cintamu semakin hari semakin berkurang. Minggu ini 100%, minggu depan 80%, minggu depannya lagi 50%, minggu depannya 30%. Ada masalah 10% berkurang. Saudara harus semakin cinta akan Tuhan. Kalau saudara sudah cinta akan Tuhan, hidupmu itu lama-lama kita bersama